Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SKB untuk penyuluh pertanian ya. Oke, langsung saja ke soal pembahasan yang pertama. Pada daun tembakau sering diserang oleh penyakit bintik-bintik atau bercak yang dikenal sebagai titik-titik. A. Mozaik. B. Fusarium. C. Penyakit tumro. D. Trips. Oke, penyakit bintik-bintik ya atau bercak di daun tembakau. Jawaban yang tepat adalah A. Mozaik. Mozaik ini disebabkan oleh TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Untuk Fusarium dan tumro itu menyerang tanaman padi. Kalau tidak salah, Fusarium ini menyerang daun padinya, tumro menyerang batang padi. Kalau tidak salah ya, bisa di cross check lagi kebenarannya. Maaf jika ada kekeliruan. Untuk trips, ini menyerang daun tanaman cabai. Jadi, daun tembakau ini adalah penyakit mozaik yang disebabkan oleh TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Nah, ini gambar daun tembakau yang bagus. Ini daun tembakau yang sudah terinfeksi oleh virus TMV. Ini adalah virus TMV-nya. Seperti ini ya. Kan tembakau diambil daunnya untuk kalau nggak salah rokok ya. Jadi kalau misalnya daunnya sudah jelek tidak bisa lagi dipetik dan digunakan untuk produksi. Apa pengertian dari gulma? A. Tumbuhan obat-obatan. B. Tanaman akuatik. C. Padang rumput. D. Tumbuhan pengganggu. Gulma adalah tumbuhan atau tanaman yang pengganggu atau merugikan ya. Padang rumput ini nama lainnya savana kalau tidak salah. Tanaman akuatik ini yang tanaman air, contohnya seperti teratai ya, enceng gondok. Tumbuhan obat-obatan itu saya lupa bahasanya itu apa, itu ada nama lainnya tumbuhan obat-obatan, tapi jahe, kunyit dan lain-lain ya, yang obat-obatan, temulawak. Next. Mengambil ulat-ulat yang ada pada daun secara manual merupakan cara memberantas hama dengan cara titik-titik. A. Psikologis. B. Kimia. C. Biologi. D. Mekanis. Mengambil ulat di daun secara manual ya adalah mekanis. Berarti kita menggunakan gerakan tubuh atau alat ya, tapi ini kan pakai alat biasanya, entah pakai tangan atau pakai sarung tangan dan lain-lain. Kalau biologi ini biasanya dengan makhluk lain ya, musuh alaminya contohnya. Kalau kimia ini biasanya dengan menggunakan pestisida dan lain sebagainya. Psikologis ini salah. Psikologis ini trik psikologi lah yang digunakan oleh manusia. Penyakit bulai pada jagung disebabkan oleh titik-titik. A. Virus. B. Serangga. C. Jamur. Atau D. Bakteri. Oke, penyakit bulai ya pada jagung. Penyebabnya adalah jamur. C. Penyakit bulai merupakan penyakit utama pada tanaman jagung yang disebabkan oleh jamur Peronosklerospora. Peronosklerospora maidis. Perkembangan penyakit ini dimulai dengan infeksi conidia atau spora jamur yang jatuh di permukaan daun jagung. Ini biasanya ya penyakit bulai ya. Ini makanya daunnya seperti menguning gini. Ada bercak-bercaknya, nanti akan setelah ini kalau jagungnya mau berbuah, jagungnya jadi kayak busuk gitu ya kalau nggak salah.
Memberantas gulma menggunakan herbisida merupakan pengendalian menggunakan metode titik-titik. A. Kimia, B. Mekanis, C. Biologi, D. Pola tertentu. Jawaban yang tepat adalah yang kimia. Sudah saya jelaskan sebelumnya, menggunakan herbisida ini unsur kimiawi ya, untuk membunuh gulma atau tanaman yang mengganggu tanaman inangnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika kalian belum subscribe di YouTube channel ini untuk mendapatkan seri pembahasan soal-soal lainnya. Memberantas lereng dapat dilaksanakan dengan menanam padi yang sejenis secara serentak. Hal ini bertujuan untuk titik-titik. A. Memutus daur hidup lereng. B. Meningkatkan ketahanan padi. C. Mematikan lereng yang ganas. D. Memperlancar penyemprotan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Memperlancar penyemprotan. Jadi kalau misalnya kita tanam padi pada waktu yang sama dan jenis padinya juga sama secara serentak, maka nanti kita akan mempermudah penyemprotannya. Karena kalau misalnya padinya kita beda-beda, bisa jadi pestisida yang dipakai juga berbeda karena beda variasi padi memerlukan pestisida yang berbeda pula. Selain itu, kalau misalnya kita tanamannya secara serentak, berarti kan pertumbuhan padi kita asumsikan sama, tumbuhnya sama-sama cepat atau sama lambat. Jadi kalau misalnya kita padi yang kecil, nanti kalau misalnya kita semprot kan padi yang kecil nggak boleh sebenarnya disemprot, tapi kalau misalnya semuanya serentak kan kalau udah gede, semuanya gede bisa kita semprot bareng-bareng. Jadi ini untuk memperlancar penyemprotan. Bahan kimia yang digunakan untuk membasmi tanaman pengganggu disebut A. Herbisida, B. Pestisida, C. Insektisida, atau D. Fungisida. Jawaban yang tepat adalah yang A. Herbisida. Kalau insektisida, bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. Dari kata insek ya, bahasa Inggris. Pestisida adalah bahan atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh hama, baik yang berupa tumbuhan, serangga, maupun hewan lain di lingkungan kita. Jadi pestisida ini secara umum atau general dari kata pest yang berarti hama. Hama itu bisa tanaman, serangga, ataupun hewan lainnya. Fungisida adalah jenis pestisida yang secara khusus dibuat dan digunakan untuk mengendalikan, membunuh, menghambat, atau mencegah jamur atau cendawan patogen penyebab penyakit. Inilah yang namanya fungisida, untuk membunuh cendawan ataupun jamur ya. Dari kata fungi yang berarti jamur, bahasa Latin kalau tidak salah. Pengendalian hama secara biologis adalah memberantas hama dan penyakit dengan titik-titik. Ingat ya, pengendalian itu bisa secara biologis, mekanis, ataupun kimiawi. Sekarang, untuk biologis. A. Menyemprot dengan pestisida. B. Memakai jasa pest control. C. Menggunakan binatang yang merupakan musuh alaminya. D. Menyediakan perangkap untuk menangkap hama. Jawaban yang tepat adalah yang C. Menggunakan binatang yang merupakan musuh alaminya. Contohnya, banyak tikus di sawah, berarti kita menggunakan apa? Contohnya bisa ular. Kalau burung elang, nggak mungkin ya, agak mahal burung elang, dan nggak tahu boleh juga apa nggak lepas burung elang gitu. Tapi umumnya menggunakan ular ya. Tapi ularnya jangan pakai ular yang berbisa. Kalau ular yang berbisa nanti malah senjata makan tuan, petaninya yang kena nanti, atau manusia sekitar. Untuk lereng atau siput, bisa kita suruh bebek akan makan siputnya, karena siput kadang jadi hama di sawah ya. Untuk pestisida ini, menyemprot dengan pestisida berarti pengendalian secara kimia ya.
namanya juga pestisida yang mengandung unsur kimia. Kalau pest control ini memakai jasa, ini berarti kita beli jasa orang, jadi orang itu yang nanganinnya kurang tepat ya. Kalau menyediakan perangkap untuk menangkap hama, berarti ini secara mekanis ya, kita yang pakai perangkapnya, kita misalnya gali lubang atau segala macam lah. Next, penyemprotan hama tanaman menggunakan pestisida akan berdampak negatif bagi lingkungan dikarenakan titik-titik. A. Tidak semua hama terbunuh. B. Merusak keseimbangan alam. C. Merusak tanaman. D. Membunuh hewan pengganggu. Lingkungan ya. Jadi yang ada lingkungan adalah yang B. Merusak keseimbangan alam. Jadi kita baca soalnya ya, berdampak negatif. Memang ini juga merusak tanaman ini berdampak negatif. Tapi kan kita lingkungan. Jadi secara umum adalah merusak keseimbangan alam. Ditakutkan. Bahan kimia yang berbahaya itu bisa mencemari tanah, contohnya ya, pemakaian pestisida yang berlebihan ditakutkan bisa mencemari tanah dan sumber air tanah. Itu yang ditakutkan akan terjadi. Untuk memberantas gulma yang berupa alga, maka dipakai titik-titik. A. Insektisida. B. Pupuk NPK. C. Pestisida. Atau D. Herbisida. Jawaban yang tepat adalah herbisida, karena gulma alga ini termasuk tanaman ya. Kalau pestisida itu buat hama secara umum. Pupuk ini bukan pengendalian ya, pupuk ini untuk menyuburkan tanaman. Insektisida untuk membunuh serangga. Oke, tak terasa sudah 10 soal kita bahas bersama pada hari ini. Semoga pembahasan soal SKB penyuluh pertanian yang pada hari ini difokuskan untuk pengendalian hama ya, atau penyakit-penyakit pada tanaman ini bisa membantu kalian semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.